Baik, pada video kali ini kami akan membahas mengenai interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama ada ekosistem. Ekosistem ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal dan logos artinya ilmu. Dan ekosistem diartikan sebagai suatu sistem yang terbentuk oleh adanya suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Ada dua jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem alami, dan yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang belum pernah ada campur tangan manusia di dalamnya. Misalnya, hutan mangrove, pantai, rawa gambut, dan ada yang lainnya. Kemudian yang kedua, ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ini merupakan kebalikan dari ekosistem alami, yang artinya ekosistem buatan ini telah ada campur tangan manusia di dalamnya. Misalnya, danau buatan, sawah, perkotaan seperti kota Jakarta, kota Bandung, dan yang lainnya. Komponen pembentuk ekosistem. Yang pertama, komponen hidup atau biotik dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, produsen, konsumen atau herbivora, karnivora, omnivora. Yang ketiga, decomposer atau pengurai atau mikroorganisme terdiri dari autotrof dan heterotrof. Yang kedua, komponen tak hidup atau abiotik yang meliputi suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, dan garis hitam. Selanjutnya, populasi dan komunitas makhluk hidup. Yang pertama ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang terdapat di suatu tempat tertentu yang memiliki kemungkinan untuk saling berinteraksi, meliputi parasitisme, komensalisme, neotralisme, predator, dan lain-lain. Yang kedua ada komunitas. Komunitas adalah sekelompok berbagai jenis makhluk hidup bersama pada suatu daerah yang saling berinteraksi. Secara umum, komunitas dapat dibagi menjadi dua. Ada akuatik di laut, sungai, danau, kolam, dan lain-lain. Sedangkan terestrial di pekarangan, padang rumput, kebun raya, dan lain-lain. Aliran energi dan materi dalam ekosistem. Tubuh makhluk hidup tersusun oleh materi yang terdiri dari unsur-unsur kimia. Aliran energi merupakan rangkaian urutan perpindahan bentuk energi, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, konsumen, herbivora, karnivora, omnivora, sampai dengan decomposer. Perpindahan energi ini berlangsung melalui peristiwa makan dan dimakan, sehingga membentuk suatu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Slide selanjutnya ada rantai makanan. Perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan, tumbuhan, herbivora, karnivora, omnivora. Pada setiap pemindahan energi, 80-90% energi potensial hilang sebagai panas. Karena itu langkah-langkah dalam rantai makanan terbatas 4-5 langkah saja. Yang kedua yaitu piramida ekologi. Dalam tingkatan makanan atau tingkatan trofik, khususnya produsen dan konsumen, dapat ditentukan berdasarkan jumlah individunya, biomasanya, dan kandungan energinya, sehingga membentuk suatu piramida yang disebut dengan piramida makanan atau piramida ekologi. Terdapat 3 piramida ekologi, yang pertama piramida jumlah, yang kedua piramida biomasa, dan yang ketiga piramida energi. Tiga yaitu dalam biogeokimia. Biogeokimia yaitu suatu pertukaran atau terjadinya perubahan yang berlangsung secara terus-menerus antara komponen abiotik dan komponen biotik. Daur biogeokimia banyak sekali jenisnya, diantaranya daur air, daur nitrogen, daur karbon. Selanjutnya ada daur fosfor, di mana daur ini terjadi sangat lambat
karena fosfor berbentuk batuan kristal yang hanya muncul ke permukaan akibat proses dari geologi. Yang terakhir ada daur sulfur, di mana sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida yang kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Selanjutnya ada pola interaksi. Pola interaksi ada 3 macam. Yang pertama ada interaksi antar individu yang biasanya berupa kerjasama atau persaingan. Yang kedua ada interaksi antar individu yang berbeda, biasanya berbentuk predasi, kompetisi atau simbiosis. Dan yang terakhir ada interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan. Interaksi inilah yang biasa kita sebut dengan ekosistem.